Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-36 dari 60 topik. Outsourcing dan pandangan pengusaha. Bagian keempat. Siklus outsourcing. Berikut adalah diagram siklus outsourcing yang memberikan gambaran bagaimana cara mengembangkan rencana outsourcing, mulai dari studi kelayakan hingga evaluasi vendor. 1. Studi kelayakan. 2. Memilih vendor. 3. Negosiasi kontrak. 4. Evaluasi vendor. 5. Operasional outsourcing. 6. Masa transisi. Kembali ke nomor 1. Sebelum memutuskan untuk outsourcing atau tidak, perusahaan melakukan analisis sejauh mana pengaruh outsourcing terhadap masa depan perusahaan. Keputusan untuk outsourcing adalah keputusan yang sangat penting, biasanya bersifat permanen dan memiliki pengaruh jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan melakukan analisis dengan hati-hati, seberapa besar keuntungan yang akan dicapai dan resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Keputusan untuk melakukan outsourcing haruslah berdampak positif terhadap keuangan dan kinerja perusahaan. Penghematan biaya dapat diperoleh dengan mengalihkan fixed cost menjadi variable cost, serta mengalihkan beban-beban biaya terkait pengelolaan karyawan dari perusahaan kepada vendor outsourcing. Untuk mengetahui seberapa besar penghematan biaya yang didapat dengan melakukan outsourcing, perusahaan bisa melakukan perbandingan biaya. Umumnya perusahaan melihat biaya outsourcing adalah 20-30% lebih mahal daripada dikerjaan sendiri oleh perusahaan atau in-house. Hal ini karena perusahaan hanya menggunakan perhitungan sederhana seperti contoh di bawah ini. Komponen biaya in-house outsourcing antara lain upah 100%, fee 10%, PPN 10%, jadi ada kenaikan biaya sekitar 21%. Perusahaan jarang melihat komponen-komponen biaya lain yang dapat dihemat sehubungan dengan dialihkannya SDM atau pekerjaan kepada vendor lain. Secara keseluruhan, komponen-komponen biaya yang harus diperhitungkan adalah A. Biaya staf perusahaan. Adalah biaya yang berkaitan dengan karyawan-karyawan perusahaan yang dapat dikurangi akibat proses outsourcing. 1. Upah, gaji pokok, upah lembur, bonus atau insentif, serta berbagai macam tunjangan karyawan. 2. Pesangon, pinjaman karyawan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. 3. Tunjangan pajak penghasilan. 4. Peralatan kerja, seragam, ID card, sepatu, kelengkapan safety, dan sebagainya. 5. Anggaran untuk peralatan kantor, meja, kursi, lemari, komputer, printer, kertas, alat tub, air minum, gelas, dan sebagainya. 6. Biaya lain-lain, biaya rekrutmen, pelatihan, seminar, perjalanan dinas, dan sebagainya. B. Biaya operasional karyawan. Adalah biaya yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan. 1. Operasional komputer, lisensi software, koneksi internet. 2. Biaya legal terkait ketenagakerjaan. 3. Jasa keuangan, administrasi dan payroll bank, pelaporan pajak, brankas, dan sebagainya. 4. Biaya listrik, telepon, cetak dokumen, kirim pos, kirim fax, dan sebagainya. 5. Transportasi ke bank, jam sostek, disnaker, dan instansi terkait ketenagakerjaan lainnya. C. Biaya-biaya lainnya yang secara tidak langsung dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan karyawan. Selain financial assessment, ada 3 asesmen lain yang sama pentingnya yang harus dilakukan perusahaan, yaitu 1. Business value assessment. Menganalisis kompetensi perusahaan dan memilah pekerjaan core dan non-core untuk memastikan bahwa rencana outsourcing sesuai dengan strategi perusahaan. 2. Operational assessment. Menganalisis kesiapan perusahaan dalam mendukung rencana outsourcing ini, memastikan sumber daya yang diperlukan telah tersedia dan siap digunakan. 3. Risk assessment. Setiap proyek pasti mengandung resiko, termasuk juga proyek outsourcing. Risk assessment mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin muncul sehubungan penerapan outsourcing di perusahaan dan menyusun rencana penanggulangannya. Dengan hasil analisis di atas, perusahaan menganggap outsourcing merupakan bagian dari efisiensi perusahaan. Selain faktor efisiensi, perusahaan lebih menyukai outsourcing karena tidak ada resiko dalam pengakhiran hubungan kerja. Bandingkan dengan pengakhiran hubungan kerja pada karyawan tetap. Coba baca tentang masalah PHK. Bagaimana resiko perusahaan jika harus mem-PHK karyawannya? Berapa biaya yang timbul akibat PHK terkait? Bentuk perjanjian kerjasama outsourcing. Struktur perjanjian kerjasama outsourcing biasanya memuat hal-hal berikut. A. Judul perjanjian. Sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Judul perjanjian yang tepat bukanlah perjanjian outsourcing melainkan perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh. B. Nama pihak yang melakukan perjanjian. Nama perusahaan dan vendor yang bekerja sama. C. Nomor perjanjian untuk keperluan arsip masing-masing perusahaan. D. Pencantuman waktu atau tanggal pembuatan perjanjian. Pencantuman tanggal ini sangat penting untuk menentukan saat mulai berlakunya perjanjian. Ketiadaan tanggal bisa mengakibatkan suatu perjanjian tidak bisa dilaksanakan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum kepada para pihak. E. Para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu identitas para pihak yang meliputi nama, kedudukan dalam perusahaan, alamat perusahaan, serta kewenangannya dalam mewakili perusahaan atau institusi untuk melakukan tindakan hukum. F. Premis yang menjelaskan latar belakang dibuatnya perjanjian ini. Premis menerangkan bidang usaha masing-masing pihak serta pencantuman pihak pertama sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai penerima kerja. G. Isi perjanjian. Isi perjanjian adalah bagian utama dan paling penting dari suatu perjanjian. Isi perjanjian memuat keinginan kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk pengaturan atas hak dan kewajiban. Contoh sistematika perjanjian kerjasama outsourcing Pasal 1, Definisi. Menerangkan istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan dalam perjanjian, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Pasal 2. Ruang lingkup pekerjaan. Menerangkan mengenai lingkup pekerjaan. Ruang lingkup disesuaikan dengan Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap. 220, MENX, 2004 tentang syarat-syarat PC nyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pasal 3. Hubungan para pihak. Menerangkan mengenai hubungan antara para pihak. Inti dari pasal ini adalah mencegah salah satu pihak mewakili dan atau menggunakan nama pihak lainnya untuk keperluan dan alasan apapun. Pasal 4. Hak dan kewajiban para pihak. Menerangkan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban ini harus dinyatakan secara tertulis dan jelas untuk menghindari perselisihan saat pelaksanaan perjanjian ini. Pasal 5. Hak untuk memeriksa catatan. Menjelaskan hak perusahaan untuk memeriksa atau mengaudit catatan pajak dan segala biaya lain yang menjadi kewajiban vendor untuk mencegah penyelewengan kewajiban oleh vendor. Pasal 6. Larangan pemberian keuntungan. Dibuat untuk mencegah hal-hal buruk, atau seperti negosiasi ilegal, yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan akibat hubungan antara pekerja atau buruh dan karyawan vendor dengan karyawan dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan akibat hubungan antara pekerja atau buruh dan karyawan vendor dengan karyawan perusahaan. Pasal 7. Biaya dan imbalan jasa. Menjelaskan komponen biaya apa saja yang menjadi kewajiban masing-masing pihak. Pasal 8. Penagihan dan pembayaran biaya. Menjelaskan cara penagihan dan pembayaran biaya dan imbalan jasa. Pasal 9. Pernyataan jaminan. Menyatakan jaminan dari masing-masing pihak, baik perusahaan maupun vendor terkait keabsahan perjanjian serta hal-hal dasar yang menjamin kelancaran pelaksanaan perjanjian ini. Pasal 10. Kerahasiaan. Dibuat untuk mencegah kebocoran data-data perusahaan yang sebenarnya rahasia dan digunakan oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Pasal 11. Pelanggaran oleh pekerja atau buruh. Menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dan vendor bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Pasal 12. Masa berlaku dan pengakhiran perjanjian. Menjelaskan masa berlaku perjanjian ini, cara mengakhiri perjanjian sebelum masa berlakunya selesai, serta konsekuensi dari berakhirnya perjanjian. Pasal 13. Pengalihan tugas. Menjelaskan tentang larangan vendor untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari perusahaan. Pasal 14. Force majeure. Menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana tak terduga yang menimpa salah satu pihak, baik perusahaan maupun vendor. Pasal 15. Penyelesaian perselisihan. Menjelaskan bahwa setiap perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan vendor terkait pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan diselesaikan melalui pihak ketiga, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau BANI. Pasal 16. Pemberitahuan. Menjelaskan alamat korespondensi untuk masing-masing pihak. Pasal 17. Hukum yang berlaku.
menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pasal 18. Lain-lain, menjelaskan mengenai hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini. Itulah topik ke-36 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.